Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas Bapak, kelas Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan masih membahas tentang novel, namun berbeda dengan sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang novel sejarah. Kenapa kita perlu membaca novel sejarah? Tentunya novel sejarah lebih mudah karena ceritanya berdasarkan pada latar sejarah yang sudah terjadi, yang terkadang kita sudah kenal, jadi sedikit memudahkan kita untuk memahami dari novel sejarah. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang novel, yaitu kita akan menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Kemudian kita akan menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara lisan maupun tulis. Jadi novel itu anak-anak termasuk ke dalam kategori teks yang berisi rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibacanya. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang pandangan pengarang dalam novel. Untuk mengetahui pandangan pengarang dalam novel, kita harus menafsir pandangan pengarang dalam suatu novel. Nah, apa sih itu menafsir pandangan pengarang dalam novel? Nah, menafsir pandangan pengarang dalam novel adalah menafsir apa saja yang terkandung dalam novel. Dalam hal ini termasuk dalamnya menafsir tentang pasan pengarang, kalimat konotasi, kaitan fakta dengan kehidupan yang ada, dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh si penulis novel tersebut. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui pandangan pengarang dalam novel tersebut? Nah, ada langkah-langkahnya nih dalam menafsir pandangan pengarang dalam novel. Yang pertama, yaitu kita harus membaca novel dengan seksama. Kita harus membaca novel secara menyeluruh, secara inti. Jadi kita harus mengetahui setiap novel tersebut dengan seksama. Yang selanjutnya adalah menentukan nilai-nilai kehidupan. Kita perlu, untuk mengetahui pandangan pengarang dalam novel, kita harus mengetahui nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam novel tersebut. Nah, yang selanjutnya baru kita menafsirkan pandangan pengarang terhadap nilai-nilai tersebut. Nah, jadi berkaitan ya tentang menentukan nilai-nilai kehidupan, lalu kita menafsirkan pandangan pengarang terhadap nilai-nilai kehidupan tersebut. Nah, setelah kita mengikuti langkah-langkah tersebut, insya Allah kita akan lebih mudah dalam menafsir pandangan pengarang dalam novel. Sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang menentukan nilai-nilai kehidupan, karena itu sangat penting dalam menafsirkan pandangan pengarang terhadap suatu novel. Nah, lalu apa saja sih itu nilai-nilai kehidupan dalam novel? Jadi interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberi kesan kepada pandangan pengarang baik berupa apresiasi maupun berupa nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam novel. Nah, jadi nilai-nilai dalam novel itu ada 4. Nah, yang pertama itu adalah nilai sosial. Nah, nilai sosial adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang hubungan manusia dengan masyarakat.
Nah, yang kedua adalah nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang seseorang berdasarkan hubungannya dengan Tuhan. Yang ketiga, nilai moral adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang kepribadian, sikap seseorang dalam menyikapi suatu masalah. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan oleh masyarakat setempat. Ya anak-anak, untuk pembahasan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang dalam kehidupan novel. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana menemukan pandangan pengarang dalam novel dan kita akan menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang dengan kalimat yang baik dan benar. Nah, teman-teman, untuk bisa menyajikan hasil interpretasi pandangan penulis terhadap novel, jadi kita harus mengetahui dulu sudut pandang dari novel tersebut, yaitu kita akan bahas tentang pengertian dari sudut pandang itu dulu tersendiri. Nah, pengertian sudut pandang adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita sehingga cerita tersebut lebih hidup dan tersampaikan dengan baik kepada pembaca ataupun pendengarnya. Dengan kata lain, sudut pandang merupakan cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Nih, jadi menurut teori sastra, sudut pandang sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama dibagi lagi menjadi dua, yaitu sudut pandang pertama sebagai tokoh utama dan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan. Nah, sementara sudut pandang orang ketiga juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai si serba tahu atau si maha tahu, dan yang kedua sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, sementara itu secara umum terdapat berbagai macam teori tentang sudut pandang, diantaranya ada sudut pandang campuran dan ada juga sudut pandang pihak kedua. Nah, berikut ini Bapak akan sampaikan macam-macam sudut pandang tersebut berdasarkan penggunaannya. Nah, yang pertama itu ada sudut pandang orang pertama. Nah, tadi yang sudah Bapak jelaskan sedikit, sudut pandang orang pertama biasanya itu menggunakan kata ganti aku atau saya atau juga kami jika orangnya banyak atau istilahnya jamak. Nah, pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, Anda atau kalian seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam cerita yang sedang dibuat. Jadi si pembaca pun akan merasakan atau melakoni setiap cerita yang dikisahkan dalam novel tersebut. Jadi kita tuh seperti tokoh utama dalam cerita tersebut. Jadi kita seakan-akan ikut terbawa suasana dari cerita-cerita tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, sudut pandang orang pertama pun terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. Nah, sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama ini, si penulis seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam cerita. Nah, segala hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, tingkah laku atau kejadian yang tokoh utama lakukan akan digambarkan pada cerita tersebut. Nah, si tokoh utama ini ia akan menjadi pusat kesadaran dan pusat dari cerita. Jika ada peristiwa atau tokoh di luar diri si tokoh utama atau peristiwa tokoh itu akan diceritakan sebagian atau sebatas yang bersinggungan saja atau yang berkaitan saja dengan si tokoh akunya. Jadi si tokoh sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama ini kesannya sangat kuat, sangat sentral di dalam cerita tersebut.
Sudut pandang orang pertama yang kedua yaitu sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan. Nah, pada teknik ini tokoh aku hadir tidak dalam peran utama, tidak seperti tokoh sudut pandang orang pertama yang sebelumnya, melainkan peran pendukung atau tokoh tambahan. Nah, kehadiran tokoh aku dalam cerita ini berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang cerita kepada pembaca. Nah, sementara si tokoh utama dibiarkan untuk menceritakan dirinya sendiri nih, lengkap dengan dinamika yang terjadi. Dengan kata lain, tokoh aku dalam sudut pandang ini pada teknik ini hanya sebagai saksi dari rangkaian peristiwa yang dialami atau dan dilakukan oleh si tokoh utama. Jadi berbeda dengan sudut pandang orang pertama yang sebelumnya sebagai tokoh utama. Nah, ini sebagai tokoh sampingan. Jadi kita itu seperti menceritakan orang lain, bukan menceritakan diri kita sendiri. Jadi kita tetap ikut dalam cerita tersebut, namun seperti melihat cerita, tidak ikut ke dalam cerita tersebut, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sudut pandang yang kedua, yaitu sudut pandang orang ketiga. Nah, pada teknik ini sudut pandang orang atau pihak ketiga biasanya menggunakan kata pengganti ialah dia, ia, atau nama tokohnya langsung, dan juga menggunakan kata mereka untuk dalam jumlah yang banyak. Nah, kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Nah, selain kata ganti yang digunakan, ada satu hal lagi yang membedakan antara sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, yaitu kebebasan peran di dalam cerita. Nah, pada sudut pandang orang pertama, si penulis bisa menunjukkan sosok dirinya di dalam cerita, dan ini tidak berlaku pada sudut pandang orang ketiga yang kali ini nih. Nah, pada sudut pandang orang ketiga, si penulis berada di luar isi cerita dan hanya mengisahkan tokoh dia di dalam cerita. Nah, berbeda dengan yang sudut pandang orang pertama tadi yang dia berada di dalam cerita. Nah, sudut pandang orang ketiga ini si penulis berada di luar isi cerita dan hanya menggunakan tokoh dia serba tahu. Nah, dalam sudut pandang orang ketiga pun dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sudut pandang orang ketiga si serba tahu. Nah, apa sih yang dimaksud serba tahu ini? Nah, dalam sudut pandang orang ketiga yang si serba tahu ini, si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama ini. Ia seakan tahu tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalami sebuah kejadian. Ia seperti seseorang yang maha tahu atau serba tahu sesuai dengan jenisnya tentang tokoh yang sedang ia ceritakan. Oh ya, selain menggunakan kata ganti ia atau dia, juga menggunakan kata ganti ialah nama dari si tokoh itu sendiri. Hal ini berlaku juga untuk sudut pandang orang ketiga atau sebagai pengamat. Nah, jadi sudut pandang orang serba tahu ini dalam cerita itu seperti menceritakan orang lain, seperti narator dalam cerita, seperti istilahnya dia menceritakan cerita dalam cerita tersebut. Nah, seperti yang selanjutnya kita akan membahas tentang sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, sebenarnya teknik ini itu hampir sama dengan teknik yang sebelumnya yang si serba tahu itu. Sudut pandang orang ketiga serba tahu, hanya saja sudut pandang orang ketiga si pengamat ini tidak semaha tahu atau seserba tahu si orang ketiga sebelumnya. Nah, pada sudut pandang ini penulis menceritakan, dalam sudut pandang ini penulis hanya menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Pengetahuan ini diperoleh dari penangkapan panca indera yang digunakan baik dengan cara mengamati, melihat, mendengar, mengalami atau merasakan suatu kejadian
di dalam cerita. Nah, pengamatan pun dapat diperoleh dari hasil olah pikir si penulis sang tokoh dia yang sedang ia ceritakan. Nah, jadi sudut pandang orang ketiga pengamat ini tidak seserba tahu sudut pandang orang ketiga yang si maha tahu sebelumnya. Ya, anak-anak, selanjutnya untuk kita bisa menyajikan hasil pandangan penulis terhadap novel, kita harus mengetahui selain adanya unsur intrinsik dalam novel, kita juga harus mengetahui unsur ekstrinsik yang ada dalam novel tersebut. Nah, yang terdapat dalam novel tidak lepas dari latar belakang kehidupan si pengarang tersendiri, entah itu dari segi budaya, kepercayaan, lingkungan, tempat tinggal, dan sebagainya. Lalu, apa aja sih contoh unsur ekstrinsik dalam novel ini? Yaitu ada, yang pertama ada latar belakang tempat tinggal. Latar belakang tempat tinggal itu sangat mempengaruhi bagaimana inspirasi bagaimana gaya penulisan atau latar cerita dari cerita tersebut. Itu sangat berpengaruh terhadap dari dimana latar belakang tempat tinggal si penulis tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah latar belakang sosial dan budaya. Dalam novel itu latar belakang sosial dan budaya itu sangat berpengaruh terhadap jalan cerita. Nah, yang selanjutnya adalah latar belakang agama atau religi. Itu juga sangat berpengaruh terhadap jalannya cerita. Nah, yang selanjutnya itu ada latar belakang ekonomi. Nah, latar belakang ekonomi sangat berkaitan dengan masyarakat Indonesia. Jadi, atau masyarakat di mana si penulis itu tinggal, di mana si penulis itu hidup, di mana si penulis itu tumbuh besar. Itu ekonomi sangat berpengaruh sekali. Nah, yang terakhir yaitu adalah latar belakang pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan cerita itu juga bisa atau sangat berpengaruh terhadap latar belakang pendidikan dari si penulis itu. Nah, jadi latar belakang pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap terhadap penulisan dari sebuah novel. Ya, baik anak-anak, kita sudah berada di penghujung kelas. Kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengetahui atau menafsirkan pandangan penulis terhadap novelnya. Terus juga kita belajar tentang langkah-langkah bagaimana cara mengetahui pandangan penulis terhadap novel. Terus kita juga mempelajari tentang bagaimana menyajikan hasil analisis kita tentang pandangan penulis terhadap novelnya. Terus kita membahas tentang unsur intrinsik, unsur ekstrinsik juga pada novel. Terus kita membahas tentang bagaimana sudut pandang yang ada dalam penulisan novel, seperti sudut pandang orang pertama, yaitu sudut pandang orang pertama serba tahu, sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama, sudut pandang orang ketiga sebagai maha tahu, tadi yang sudah kita bahas. Nah, untuk selanjutnya, agar kalian lebih memahami juga, Bapak akan memberikan luaran dari pembelajaran kali ini, yaitu tugasnya adalah teman-teman berkelompok menemukan pandangan pengarang dalam novel. Jadi satu kelompok, satu kelas ini dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti ketua kelas yang mengatur ya.
Jadi satu kelompok itu menganalisis untuk menemukan pandangan pengarang dalam novel tersebut. Novelnya Bapak bebaskan, untuk spesifikasi tugasnya, pandangan penulis itu bisa macam-macam sesuai yang tadi sudah Bapak jelaskan. Bisa tentang latar belakangnya, bisa tentang sudut pandang orang pertama, orang ketiga, sudut pandang, terus pandangan penulis terhadap latar belakang masalah, unsur ekstrinsiknya juga boleh kalian analisis. Nah, tugasnya dikumpulkan minggu depan saat pelajaran Bapak kembali. Bapak harap dengan adanya tugas tersebut kalian dapat lebih mengerti tentang novel, tentang pandangan penulis terhadap novel, tentang bagaimana kalian menyajikan kembali hasil analisis kalian yang berupa pandangan penulis terhadap novel. Bapak harap kalian semua lebih bisa mengerti pembelajaran kali ini. Baik, sebelum Bapak tutup kelas ini, alangkah baiknya agar lebih bermanfaat pembelajaran kali ini, kita tutup dengan membaca doa. Membaca doa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, apalagi di musim yang sedang tidak bisa diduga, sangat pancaroba. Jadi kalian hati-hati, selalu jaga kesehatan agar kalian bisa bertemu apalagi di kelas selanjutnya dan akan terus belajar di kelas Bapak. Jadi Bapak harap kalian menjaga kesehatan agar bisa mengerjakan tugasnya. Jadi kalian tidak memberatkan teman-teman kalian. Jadi kalian lebih pintar dalam berbahasa dalam pelajaran Bapak, terutamanya dalam pelajaran Bapak. Ya, anak-anak, sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.